Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini masih membahas tentang yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin, minggu kemarin tentang Serosa Associated Lymphoid Cluster ya. Sekarang kita membahas tentang Milky Spot ya. Nanti yang kita bahas adalah anatomi dari omentum dulu ya. Kemudian klasifikasi dari Milky Spot ya, kemudian perkembangan Milky Spot, kepadatan Milky Spot pada omentum ya, kemudian strukturnya seperti apa, fungsinya apa, dan nanti kita bahas juga Milky Spot extra omentum ya. Kalau kemarin kita sudah tahu ya di minggu kemarin ya, ketika membahas tentang SALC ya, bahwa Milky Spot itu lokasinya ada di omentum ya, sehingga nanti kita bahas ini satu-satu ya. Nah, ini kita bicara dulu tentang anatomi dari omentum ya. Omentum itu letaknya di dalam abdomen ya. Ini penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita buka dia memang seperti jaringan lemak gitu ya, yang menutupi usus gini ya. Ya, ini namanya omentum ya. Nah, letak dari Milky Spot ada di sini ya. Nah, klasifikasi dari Milky Spot ya, ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada klasifikasinya ya, tapi ada juga yang berani memberikan klasifikasi ya, bahwa Milky Spot itu ada dua jenis ya. Jadi vascularized Milky Spot atau Milky Spot yang banyak mengandung vaskularisasi. Yang kedua adalah non vascularized Milky Spot. Jadi ini kebalikan dari yang pertama ya. Yang kedua ini Milky Spotnya tidak terlalu banyak tervaskularisasi ya. Nah, pembagian ini ya, ini belum ditemukan apakah pembagian ini masing-masing mempunyai fungsi imunologis yang berbeda ya, ataukah hanya kebetulan lokasinya yang satu tervaskularisasi, yang satu tidak ya. Ini belum bisa dikatakan beda atau sama ya. Nah, Milky Spot ya, pada manusia itu ditemukan pada regio yang kaya jaringan lemak ya. Sedangkan kalau pada hewan misalnya anjing ya, Milky Spot itu ditemukan di bagian yang translusen ya, yang kaya dengan kolagen ya. Tetapi memang lokasi pasti itu belum bisa ditentukan ya, apakah mesti di bagian yang translusen tadi ataukah harus ada di jaringan yang kaya lemak ya. Tetapi memang data sementara Milky Spot pada manusia itu lebih sering ditemukan di jaringan yang kaya lemak ya. Ini klasifikasi Milky Spot ya. Kita lanjutkan dengan bagaimana dengan perkembangannya ya. Sebelum lahir itu memang terjadi ketika masih dalam kandungan. Jadi Milky Spot itu mulai terbentuk ketika masih di dalam perut ibu ya. Nah, nanti fase-fasenya itu kita bagi menjadi 3 ya, untuk memudahkan proses ya. Jadi yang pertama adalah ada fase primer, yang kedua adalah fase pasif, yang ketiga adalah fase aktif ya. Fase primer itu hanya ditemukan pada fetus ya, di dalam janin dalam perut ibu ya, dan bayi baru lahir ya. Nah, pada fase primer ini ya, Milky Spot itu lebih banyak mengandung sel-sel mesenkimal daripada sel lemak ya. Kalau dia nanti pada fase aktif, fase pasif ya, ini terjadi pada usia gestasi 6 bulan ya, mulai gestasi 6 bulan ya. Nah, ini lebih banyak sel lemak daripada sel-sel mesenkimal ya. Yang ketika fase aktif ini hanya terjadi jika ada aktivasi oleh stimulus ya, misalnya bakteri ya, yang masuk ke dalam kavum peritoni. Ya, ini perkembangan Milky Spot ya. Ini kepadatan Milky Spot ya. Jadi jumlahnya berapa sih gitu ya. Ternyata pada bayi yang baru lahir itu jumlah kepadatan Milky Spot di omentum itu adalah 30 sampai 40 Milky Spot per cm persegi. Jadi dalam 1 cm persegi itu ditemukan 30 sampai 40 ya. Ketika dia 1 tahun ya, kan dia tambah besar ya. Nah, ini kepadatannya berkurang jadi 20 per cm persegi. Nah, ketika 3 tahun dan anak-anak ya, ketika umur 3 tahun jadi 10 cm persegi pada usia 3 tahun ya. Nah, pada usia 3 sampai 5 tahun pada usia anak-anak ya,
ini jadi 3 sampai 5 cm persegi per cm persegi ya pada anak-anak ya. Nah, pada dewasa hanya tinggal 2 cm per cm persegi ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa semakin tua maka kepadatannya semakin berkurang ya. Kenapa? Karena momentumnya juga semakin membesar, sedangkan jumlah dari milky spotnya itu relatif konstan ya. Nah, sehingga semakin lama, semakin dewasa, maka karena membesar momentumnya, jadi kepadatannya menjadi berkurang ya. Kita lanjutkan tentang bagaimana dengan struktur milky spot ya. Ada kapsulnya enggak? Ternyata tidak ada kapsulnya ya. Nah, dilapisi oleh apa terusannya? Yang melapisi itu adalah mesotelium ya. Nah, di mesotelium itu nanti ada bagian-bagian yang berlubang ya, disebut dengan stomata ya. Nah, itu tempat masuknya cairan dalam perut ya, cairan peritoneum ke dalam milky spot ini ya, sehingga dia termasuk kategori tempat masuknya antigen ya. Nah, di milky spot ini ya, ditemukan HIV atau high endothelial granule ya, tempat limfosit dari sel darah masuk ke milky spot atau sebaliknya ya. Nah, di milky spot itu ya, untuk milky spot ini imunosit yang terkandung di dalamnya itu, ini saya urutkan dari yang terbanyak ya. Yang terbanyak itu adalah makrofag ya, kemudian sel B, kemudian sel T, sel MAS, innate lymphoid cell tipe 2 yang menghasilkan interleukin 5 itu ya, kemudian ada sel stroma. Ini imunosit yang ada di milky spot ya. Sedangkan follicle lymphoidnya ya tidak ditemukan germinal center ya. Nah, sel T dan sel B-nya itu tercampur gitu ya, tanpa batas yang jelas. Ini apakah ini wilayahnya sel B ataukah ini wilayah sel T, tidak ada batasan, jadi tercampur gitu ya. Ini struktur dari milky spot. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama adalah sumber imunosit ya. Jadi kalau kita lihat di cairan peritoneal ya, itu kan termasuk cairan yang ada di celah antar serosa ya. Nah, di celah antar serosa kan tadi kita bahas ya, kemarin kita bahas waktu bahas SALC ya. Itu kan ada imunositnya ya, yang ada di cairannya itu ya. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari milky spot ini ya. Nah, yang kedua, milky spot ini sebagai pintu gerbang tempat masuknya imunosit yang berada di sirkulasi ke dalam kavum peritoneum ya. Ini sumbernya sebagai pintu gerbang ya. Yang kedua adalah penyaring. Penyaring apa maksudnya? Penyaring patogen dan antigen dari kavum peritonei dan kemudian memberikan respon kepada patogen atau antigen tersebut. Jadi kalau ada patogen atau antigen di cairan peritonei, maka dia akan masuk ke milky spot lewat stomata yang ada di mesotelium tadi. Nah, kemudian menimbulkan respon imun di milky spot. Nah, yang keempat adalah milky spot ini bisa jadi kalau diperlukan nanti dia bisa jadi sebagai tempat terjadinya hematopoiesis yang disebut sebagai hematopoiesis ekstramedular atau pembentukan sel darah di luar sumsum tulang ya. Nah, ini kita bahas ya, milky spot yang di ekstraomentum ya. Nah, kalau di tikus itu bisa ditemukan ya milky spot di luar omentum, yaitu di ligamen uterus ya. Di kucing itu bisa ditemukan di pleura ya. Nah, kalau di manusia masih kontroversi ya. Nah, sebagian mengatakan bisa ditemukan di pleura, sebagian mengatakan tidak menemukan ya. Nah, ini pada manusia masih kontroversi. Tapi yang jelas milky spot ditemukan di omentum, itu sudah disepakati ya. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan ya, silahkan merujuk ke sana ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.